Hello, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Rise of the Foot Soldier Vengeance. Film perampokan bank yang berujung pembunuhan para mafia narkoba ini tentunya sangat menegangkan dan beradrenalin tinggi. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Di awal film kita diperlihatkan dengan adegan dua orang bertopeng hendak merampok koper berisi uang yang dibawa oleh petugas bank. Namun naas, aksinya dikacaukan oleh sahabat satunya yang bernama Kenny. Karena topeng yang digunakannya terlepas, Kenny pun kaget dan menembak petugas bank tersebut. Melihat hal itu, mereka pun mengambil kopernya lalu pergi. Petugas polisi yang melihat kejadian tersebut pun mengejarnya. Karena kesal terus dibuntuti, perampok itu pun turun dan menembaki polisi hingga kabur. Tiba di gudang, sahabat yang bernama Patrick, sebut saja dia Pat, dia pun membuka kopernya. Namun di dalamnya hanya ada uang 2.500 euro. Pat pun kecewa dan memarahi Kenny, lantaran sebelumnya Kenny memberitahu uang yang akan dirampok sebesar 50.000 euro. Pat juga menyuruh membuang mobil yang mereka gunakan untuk merampok. Namun Kenny menolaknya karena ada urusan mendesak. Ketika Kenny meminta bagian uangnya, Pat pun meninjunya dengan koper. Melihat Kenny tersakiti, Pat meminta maaf. Namun Kenny menghiraukannya lalu pergi. Di tempat lain, seorang petugas bank sekaligus seorang informan bernama Terry sedang memarkirkan mobil. Lalu selang tak lama Kenny datang menodongkan sajam dan menanyakan mengapa dirinya berbohong soal isi koper yang di dalamnya terdapat uang sedikit. Terry pun tidak mengetahuinya. Ketika Terry meminta uang bagiannya, Kenny pun mengancamnya agar Terry membunuh petugas bank yang ia tembak. Karena petugas tersebut telah menjadi saksi melihat wajah Kenny. Di rumah sakit, Terry melihat dia sedang diinterogasi oleh polisi. Di sana si petugas bank mengidentifikasi wajah si perampok tempo hari. Malam hari, Kenny pergi ke klub malam Freedom untuk bertemu dengan seorang pria jadi-jadian bernama Billy. Di ruang make up, Kenny melihat Billy sedang mengobrol dengan seseorang pria misterius bercincin kotak. Rupanya dia seorang perantara antara Billy dan bos mafia narkoba bernama Mo. Melalui Billy, Kenny menginginkan terhubung dengan bos mafia narkoba tersebut untuk menjalankan bisnis transaksi narkoba. To new opportunities. Keesokan harinya, Pat bertemu dengan bosnya yang bernama Hicksel. Pat memberitahu dia tidak bisa membawa uang untuk narkobanya. Namun Pat berjanji akan membayarnya dan menggandakan uang pembayarannya. Ketika Pat pergi, seorang wanita bernama Charlotte menghampiri si bos. Rupanya wanita tersebut mengenal Pat. Di tempat lain, Kenny mendatangi sahabat ayahnya yang bernama Sam. Kenny meminta bantuan pinjaman modal sebesar 2.500 euro untuk mendirikan bisnisnya sendiri bersama Billy tanpa sepengetahuan Pat. Kenny ingin meninggalkan Pat dan penjualan obat ekstasinya. Mau tak mau, Sam pun memberikan uang ayahnya Kenny sebagai pinjaman kepadanya. Ketika Billy sedang berlatih tinju bersama ayahnya, Kenny datang dan menunjukkan uangnya, lalu pergi menemui si bos mafia untuk membeli narkoboy. 25 grand. Where to see Mark? Tiba di sana, Kenny sudah tidak sabar untuk segera melakukan transaksi. Are we dealing or not? Namun naas, mereka malah dikhianati dan disiksa. Keesokan harinya, Kenny ditemukan tewas bersimpah darah di sekujur tubuhnya. Lalu seorang pria tua melaporkan hal tersebut kepada polisi. Ketika Pat sedang menghitung obat haramnya, dia mendapat kabar dari Jen bahwa Kenny telah mati. Pat pun kaget dan menjatuhkan obat ekstasinya. Lalu dia pergi untuk melihat mayatnya.
is that of a one Kenneth Knight. Di sana, Pat menanyakan siapa yang membunuhnya. Polisi sebut saja Jones dan Monroe. Mereka tidak mengetahuinya. Namun di sana, petugas John sempat-sempatnya menginterogasi Pat mengenai perampokan bank tempo hari. Pat memberitahu mereka bahwa saat kejadian perampokan dirinya sedang berada di rumah. Petugas polisi yang tak mempercayai itu, mereka memberitahu Pat akan terus menginvestigasinya lalu pergi. Di kamar Kenny, Pat melihat sebuah catatan Soho, salah satu nama tempat di London. Di sana juga Pat berjanji kepada Jane akan menemukan siapa pembunuh anaknya. Selang tak lama datang seorang sahabat Kenny yang bernama Joy. Rupanya dahulu Joy sempat berbisnis narkoba bersama mereka. Namun kini dia mengaku telah berhenti dari dunia tersebut. Look at my face. Di sana, Pat meminta bantuan Joy untuk menjual obat haramnya untuk membayar uang 40.000 euro kepada si bosnya. Malam hari, Pat menemui Sam untuk memberitahu Kenny telah mati. Sam pun shock mendengarnya. Keesokan harinya, mereka menjumpai ayah Kenny di penjara untuk memberitahu kabar buruk tersebut. Ketika ayahnya mendengar anaknya telah mati, dia marah dan menyuruh Pat bertanggung jawab untuk membereskannya. Pat pergi ke tempat latihan tinju untuk mencari seorang yang bernama Billy. Ketika mereka menghiraukan pertanyaan dari Pat, Pat pun marah dan mencekiknya. Scene beralih kepada si bos Hexel. Dia memanggil seorang pria bernama Greener untuk mengurus Pat. Dari lantai atas, Charlotte mengintip apa yang sedang dibicarakan mereka. Lalu ketika si bos hendak pergi dan memanggil Charlotte, rupanya dia sedang berusaha membobol brankas milik si bos. Yeah, I'm looking for a fella called Billy the Kid, is it? Pat mendatangi tempat ayahnya Billy dan memberitahu bahwa Billy telah terlibat dalam kematian Kenny. Namun kedatangan Pat tidak disambut dengan baik. Mereka malah menghancurkan mobil Pat dan menyuruh pergi. Selang tak lama, petugas polisi pun datang dengan tujuan yang sama, yaitu mencari Billy. Namun ayahnya tidak mengetahui keberadaan Billy di mana. As soon as he's back, Karena Billy tidak ada di sana dan mobilnya hancur, mau tak mau Pat pun pergi bersama polisi. Tiba di kantor polisi, mereka ingin Pat jujur mengenai keterlibatannya dalam perampokan tempo hari. Karena barang bukti mobil dan obat ekstasi terdapat sidik jarinya. Pat pun kekeh pura-pura tidak mengetahuinya. Karena kurang bukti, Pat pun berhasil lolos dari dakwaan polisi. Dengan dijemput Joy, mereka pun pergi ke bar Freedom untuk mencari tahu keberadaan Billy. What are we doing here? Sepupu Billy pun memberitahu tempat yang biasa Billy datangi. They'll be there. Charlotte pun menemui Greener dan memberikan foto Pat untuk segera mengurusnya. Karena Pat pernah mencuri sesuatu yang berharga darinya. Ketika Charlotte pergi menaiki taksi untuk kabur ke bandara, tiba-tiba taksi tersebut mengunci mobilnya dan menculik si wanita tersebut. Di tempat lain, Pat melihat Joy pergi ke tempat klub dan tampak mencurigakan. Karena penasaran apa yang dilakukan Joy, Pat pun mengikutinya. Have you found Billy the Kid yet? Is everything all right? Setelah keluar dari klub, Pat ditelepon oleh orang misterius agar menemuinya di suatu tempat. Orang tersebut mengatakan akan ada kawan lama yang menyapa dan berkaitan dengan kematian Kenny. Tiba di sana, mobil yang ditumpangi si wanita pun meledak. Malam hari, Pat menemui Sam. Terlihat Sam mendanai senjata dalam upaya pencarian orang yang membunuh Kenny. Lalu Pat kembali mendatangi ayah Billy untuk balas dendam tempo hari. Melihat bom yang dilempar Pat tidak meledak, ayah Billy menembaki Pat hingga pergi. Namun selang tak lama bom tersebut pun meledak. Bos mafia Mo berserta anak buahnya mendatangi bar Freedom dengan menyiksa orang di sana mau menanyakan keberadaan Billy. Pupu Billy pun menipunya dengan mengatakan berada di tempat lain. Really gotta go. Namun selang tak lama tiba-tiba Pat datang ke tempat mereka.
Di sana Billy menceritakan apa yang telah terjadi kepada Kenny. Ketika dihaniti oleh si bos mafiamu, mereka disekap dan disiksa. Namun ada seorang pria misterius yang diteriaki Kenny. Fuck you, you fucking cunt! Fuck! Lalu anak buah si bos menusuk Kenny hingga mati. Billy yang terjatuh dan terlepas dari ikatan, dia berhasil kabur. Mendengar hal itu, Pat meminta Billy untuk membawanya ke klub itu untuk membunuh semuanya. And I'm gonna kill every last one of them. Selang tak lama setelah mereka pergi, ayah Billy pun datang untuk menanyakan keberadaan Billy. Ketika Pat berhasil masuk, dia menghajar anak buah lalu mengambil uang dan narkobanya. Tempat lengah ditodong pisau oleh si jahat, Pat berhasil menikam anak buah Mo tersebut. Dengan meninggalkan tasnya, Pat pergi ke kantor Mo dan menodongkan pistol kepadanya. Remember me? Lalu tanpa diduga di sana terdapat Terry dan Joy. Telah berkhianat dengan menodongkan pistol kepada Pat. I've waited so long to kill you. Selang tak lama anak buahmu membawa Billy ke hadapannya. Billy mengatakan dialah Terry yang telah mengatur kesepakatan hingga Kenny tewas. Dan Terry jugalah yang telah membakar Charlotte. Di sana Terry berpamitan dengan Mo untuk pergi ke Ibiza. Di waktu yang tepat ayah Billy datang untuk menolong anaknya. Namun naas, tanpa diduga Joy menembak ayah Billy dari belakang. I said. Dad, you're gonna be alright. Ketika Joy hendak kabur, Mo meminta Joy untuk menolongnya. Namun Joy menghiraukannya. Dengan keadaan sekarat dan kesal, Mo masih bisa menembak Joy. Ketika Ajis anak buah Mo berhasil ditembak oleh Billy, Pat pun segera pergi mengejar Joy. Namun Joy berhasil kabur menaiki bus. Tempat sedih karena kepergian ayahnya, Billy pergi dengan membawa tas berisi narkoba dan uang yang ditinggalkan Pat. Di tempat yang sepi, Sam memberikan imbalan atas pertolongannya dalam upaya mencari para pembunuh Kenny. Sedangkan Sam membunuh Joy di mobilnya. Tiba di Ibiza dengan mewakili bos Hexel, Terry bertemu dengan Greener. Dia juga melakukan bisnis transaksi pembelian pil ekstasi dari bos mafiamu. Rupanya Terry ingin meraup untung besar dengan mengedarkan pil secara banyak. Di sisi lain, Pat memantau pertemuan mereka. Film pun tamat. I've got everything I need.